bahwa pertanyaan demi pertanyaan itu sudah dikoordinasikan supaya tidak tumpang tindih. Karena dalam pengalaman kami beracara, luar biasa memang cermatnya hakim ini, itu kita akui. Kami semakin hari makin melihat bahwa chemistry kita ketemu. Dan dia sangat berlaku adil. Bayangin, baru salah sedikit saja JPU langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti saksi langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti kami salah dalam pengertian pertanyaan itu agak bias, langsung ditegur. Sehingga kita harus fokus kepada kasus. Itulah sejatinya pemeriksaan. Nah, karena itu saya berkeyakinan dan tinggi bahwa dua orang saksi hari ini itu adalah saksi yang kami duga dikondisikan. Dan tidak pernah dalam sejarah persidangan yang saya ikuti BAP saksi 1 dengan saksi 2 itu 100, bahkan bisa saya katakan 99%, bahkan hampir 100% itu hasil dari BAP yang satu ke yang 2. Yang kita sebut itu seperti copy paste. Karena ini hanya beda halaman. Satu 29 halaman, 27 halaman, satu lagi 23 halaman. Itu saja beda. Lalu rangkaian peristiwa dan keterangan yang digambarkan itu hanya beda-beda dikit. Maka agak lebih tebal keterangan dari salah satu saksi. Apakah Hana, apakah Miki. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dua orang ini menurut kami sudah tidak cakap kedudukannya sebagai saksi. Karena mereka tidak menjelaskan apa pencemaran yang dilakukan. Dan posisi seorang saksi harus jelas mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan. Mengetahui harus betul-betul mengetahui. Kalau dia mengalami harus betul-betul mengalami. Kalau dia misalnya menyaksikan harus betul-betul menyaksikan. Tidak boleh mungkin. Iya, saya lihat mungkin tanggal sekian. Iya, mungkin saya dengar begini. Tidak bisa begitu, bos. Ini hitam putih. Hukum itu black and white. Tidak ada abu-abu. Jadi kalau dari saya mau mereka tadi koordinasi setelah sidang pertama Miki Yanto Halim itu babak belur dalam konteks pertanyaan di persidangan, maka mereka mencoba membangun komunikasi mungkin dengan saksi yang kedua tetap juga babak belur. Karena tim saya ini jago-jago semua, kita udah bisik-bisik ya kan. Lu nanya sana gini sana gini. Kalian tahu lah itu. Dan itulah yang kami lakukan pada Hotman Paris. Kalau sempat mungkin kalian ada di situ, bisa jadi dia pingsan. Nah, kenapa? Karena pertanyaan itu mulai disenggol oleh Rahman Diki urusan chattingan, langsung hakim menunjukkan bahwa jangan. Jadi, saya melihat posisi hakim sekarang untuk pemeriksaan saksi, ahli, fakta itu kalian yang terbuka untuk umum. Tapi untuk nanti saya dengan iklim hakim mungkin akan tertutup. Jadi kawal ini agar semua proses hukum berjalan dengan baik. Bagaimana poin tentang posisi yang sangat menguntungkan saya di dalam persidangan ini nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Karena masing-masing punya perspektif. Tolong dipahami, tim saya ini adalah super tim, bukan Superman. Saya butuh super tim sehingga orang-orang yang ada di tim ini punya kompetensi masing-masing. Silakan, saudara. Bisa dibilang apa maksud dari video saksi itu, Bang? Apa? Bisa dibilang Nanti saya jawab. Silakan saudara Lecu. Oke. Ketua tim. Ajan dulu bang, ajan dulu. Namun hari ini dua saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, ini hari dua saksi fakta loh. Dua saksi fakta ini juga yang dihadirkan oleh saudara Hotman Paris di Bareskrim. Yes. Oke? Sehingga saksi inilah yang menurut kami, ya kan, menurut kami bisa membuat status tersangka terhadap Bang Rasman. Kedua orang saksi ini. Tapi perlu saya pastikan dan jelaskan ini hari sangat beruntung. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa yang pertama saksi Mika menyampaikan bahwa Bang Hotman sampai saat ini dengan saudari terdakwa Iklim Hakim hubungannya baik-baik saja. Sampai hari ini. Sampai ini hari. Berarti sebenarnya nggak ada masalah. Ya artinya baik-baik saja.
Tetapi kan pertanyaan saya, kalau baik-baik saja kenapa dilaporkan? Ya kan? Nah, berarti ada niat tertentu. Ya, jelas hubungan HPH dengan terdakwa Kim sangat baik-baik saja berdasarkan keterangan daripada si Niki Yanto, ya. Yang kedua, saksi kedua, dia menjelaskan bahwa kerugian yang dialami itu kerugian kantor, bukan kerugian dari HPH, ya, secara personal. Jadi sementara laporan ini adalah laporan secara personal. Jadi tidak ada kerugian terhadap personal, yang ada kerugian terhadap kantornya Bang Hotman. Itu jelas. Tolong kalian kawal sampai ujung putusan. Kita lihat nanti, oke? Terima kasih. Cukup dari saya, Bang Rian. Itu poin penting tuh. Ya, baik, terima kasih. Rekan saya Rian Barat selaku tim kuasa hukum daripada Dokteran. Memang kalau kita tadi sama-sama melihat persidangan sangat seru, dan pikir juga rekan-rekan melihat di mana kita sebagai penasihat hukum dari Dokteran benar-benar menghujani pertanyaan-pertanyaan sangat keras dan tajam, yang dimana dua saksi fakta yang dijadikan itu saat ini sangat kewalahan. Sangat-sangat kewalahan untuk menghadapi pertanyaan kita, dan cuma poinnya bukanlah karena kewalahan, tapi poinnya adalah sangat banyak keterangan-keterangan yang mereka berikan di dalam BAP. Ternyata kita ungkap fakta-fakta dalam persidangan tidak sesuai. Salah satu contoh yang paling sangat menguntungkan saat persidangan hari ini untuk kalian sebagai Dokteran adalah di mana kita mengungkap dalam fakta persidangan bahwa yang ada dikatakan, yang mengatakan germo, yang dikatakan penjemanan baik itu adalah germo dan lain-lain, jelas diakui oleh saksi Meki maupun itu Hana yang menyatakan adalah Ibu Neti, bukan Dokteran, itu jelas, ya kan? Satu lagi poin yang sangat telak adalah untuk salah satu unsur di dalam pencemaran baik adalah adanya unsur kerugian. Itu tadi sangat benar-benar kita kupas tuntas, dan memang mereka sebenarnya sangat kewalahan menjelaskan di mana pertama baik itu Miki maupun Hana mengatakan ada unsur kerugian. Begitu kita katakan apa unsur kerugian tersebut, dikatakan ada salah satu contoh, ada yang masih mau menentang kuasa, tapi ternyata karena tidak jadi mundur. Jadi apa yang rugi? Kan tidak jadi kuasa. Itu baik itu dinyatakan langsung oleh si Miki maupun si Hana. Kedua, ada lagi Hana terangkan bahwa ada yang sudah bikin kontrak, ada yang sudah bikin kuasa. Tapi kita tanya, adakah kontraknya? Tidak ada. Berarti apa ya? Kan tidak ada nilai. Itu yang jelas satu ya. Dan begitu juga tadi Miki bahwa dia tidak mengetahui, cuma dikatakan kerugian, tapi dia bilang kurang lebih sedikit, tapi tidak jelas. Jadi itu nanti akan kita ramu semua di dalam pledoi kita, bahwa yang dikatakan ada kerugian itu menurut kita tidak ada kerugian di dalam perkara pencalonan baik ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti seperti apa, sampai kita tadi juga melihat juga sama-sama majelis hakim sangat netralitasnya sangat benar-benar luar biasa. Jadi dalam hal ini kita yakin beliau pun mencatat apa yang sudah fakta-fakta dalam persidangan, kita pun mencatat, kita itu akan nanti tuangkan semua di dalam pembelaan kita terhadap Dokteran. Kita berharap mudah-mudahan sudut pandang kita bersama dengan kalau memang tadi seperti fakta yang terungkap semua dalam persidangan selama ini, mudah-mudahan kita mengharapkan Dokteran bisa bebas dari tuduhan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Amin. Iya, sebetulnya sama dengan semua pendapat saya. Jadi hal yang paling menambah lagi keindahan di bulan Ramadan ini ternyata terbukalah dengan saksi dua ini, bahwa kami yakin klien kami itu tidak melakukan pencemaran nama baik. Karena jelas tadi dalam persidangan kami menanyakan, tanya A jawab B, tanya B jawab 2, tanya C apalagi. Jadi ya sudah, berarti kita paham bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan BAP. Sebagian banyak yang ada itu, sebagian ada yang tidak ingat, itu yang terjadi. Jadi saya berharap dengan saksi fakta ini semakin beneran hakim bisa menilai dan hakim bisa memutus adil-adilnya telah sambil berjalan proses persidangan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, silakan Bung Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama begini, saya mau membuka statement ini dengan sebuah adendum hukum, tapi bahasa Indonesianya aja. Bahwa dalam hukum pidana, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Gitu. Jadi bukti ini termasuk di dalamnya adalah saksi. Ada 5 alat bukti, kan begitu. Nah, saksi yang dihadirkan hari ini dalam hukum pidana juga haruslah saling berkesesuaian. Tidak boleh satu sama lain tidak mendukung keterangannya. Nah, tadi sama-sama kita saksikan bahwa saksi-saksi memang di dalam BAP mereka berkesesuaian. Karena memang kami duga ada permainan ketika pemeriksaan berita acara pemeriksaan di waktu penyidikan yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Makanya tadi Pak Rasman menyampaikan 99% hampir sama isi BAP-nya. Mulai dari kronologinya, kejadiannya, poin-poin keterangannya itu sama. Hampir seperti copy paste kalau kata Pak Rasman. Tapi tadi ketika dihadirkan ke dalam persidangan, baru kemudian yang mulia majelis hakim menyatakan bahwa saksi, kamu ini kan orang yang melihat secara fakta. Kamu hanya perlu menerangkan apa yang kamu ketahui. Jangan melulu melihat daripada catatan. Ketika statement itu disampaikan, kemudian saksi mulai berelaborasi dengan kata-katanya, di situ kelihatan mulai banyak perbedaan dari BAP. Misal tadi satu dibuka faktanya oleh Pak Rasman, yaitu di dalam BAP saksi menerangkan pertemuan pertama kali dengan Iklim Hakim adalah pada tanggal 25 Mei 2022. Faktanya di persidangan dia kebingungan terhadap poin itu. Dia menyatakan sebenarnya adalah 22 Februari gitu. Nah, ini yang menjadi ketidaksesuaian. Kemudian yang kedua, saksi-saksi ini tidak mengetahui secara detail gitu. Postingan yang mana, kata-kata yang apa gitu. Apakah kata-katanya mengandung kata diduga atau tidak gitu. Ketika ini saya tanyakan, mereka langsung menjawab dan langsung membuka catatan kembali. Artinya sebenarnya saya meyakini belum ditonton dia ini sebenarnya. Tidak saksi fakta ini saya meyakini gitu. Makanya tadi sebenarnya kami mau nolak ini saksi. Karena dugaan kami saksi ini adalah karyawan dari Hotman. Kalau dia karyawan, secara otomatis dia akan pasang badan dan keterangannya akan membela daripada bosnya. Sama seperti saya sendiri. Kalau ada orang bertanya, mana mungkin saya bela Hotman? 100% Pak, saya pasti bela Pak Rasman. Karena beliau adalah bos saya. Saya pikir jaksa tidak lagi dan jangan lagi menghadirkan saksi-saksi yang kualitasnya begini gitu loh. Jangan saksi yang berhubungan dengan korban gitu. Ya pasti keterangannya akan menguntungkan korban itu sendiri. Tetapi dalam hukum pidana itu tidak boleh yang begitu. Nah, baru yang kemudian poin berikutnya adalah keterangan saksi tadi yang disampaikan itu selain daripada tidak produktif, tidak berkesesuaian, itu saksi ini menjelaskan sebentar saya lupa mencatat poinnya. Saksi menerangkan banyak kejadian tempat perkara. Nah ini poinnya, banyak kejadian gitu. Di dalam BAP faktanya dia menyatakan hanya satu kejadiannya dia mengetahui ini. Dia hanya mengetahui kalau Miki dia hanya mengetahui di Mall Kota Casablanca. Dan kalau si Hana dia hanya mengetahui di Mall Pacific Place. Udah. Baru poin kedua, Miki menyatakan dia tidak punya akun Instagram. Udah, artinya ini kan tempat yang berbeda mereka. Diterangkan oleh Miki lah tadi bahwa dia melihat dari handphonenya si Hana gitu. Dan di dalam mobil. Nah ini semua sudah rancu sebenarnya keterangan mereka. Nah jadi kami yakin dengan poin-poin ini putusan pada akhirnya kalau hanya begini saksi yang dihadirkan ini pastilah onslah. Pak Rasman harus bebas demi hukum putusannya. Saya pikir itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk ke depan, minggu depan itu saya tanya tadi JPU akan menghadirkan saksi dari pihak wartawan. Nah, ini yang saya tanda tanya nih, siapa di antara kalian ini? Jangan nanti kami anggap itu ya jangan sampailah mengkhianat ya. Tapi disebut-sebut di situ seringkali tadi sepertinya cumi-cumi.
Kan disebut tadi kan, betul nggak? Dan kayaknya mengarah ke Eki gitu kan. Nah, jadi saya tidak tahu. Nah, kalau misalnya ada di antara teman-teman menjadi saksi, tolong jelaskan yang benar. Bang Rahmat izin mundur dikit. Karena supaya jangan berisiko hukum. Sebab kalau keterangan kami ingat ya, Hotman akan kami laporkan, yang dua lagi juga akan kami laporkan. Karena memberi keterangan palsu di depan persidangan itu dugaan kami. Ya, supaya paham ya sebelum pertanyaan. Silakan Pak Iskandar. Ya. Terima kasih. Ini juga kencang tadi bertanya. Ya, rekan-rekan, mungkin saya baru kali ini mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Yang jelas tadi saya melihat saksi yang pertama dihadirkan Miki dan kemudian Hanan itu kalau BAP-nya seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi itu seperti republik pasti ya. Cuman perlu kita sampaikan di sini bahwa sedikit saja ada ditanyakan tadi masalah karyawan. Si Miki tadi mengatakan karyawannya 25 ya, karyawan akan tetapi tidak hanya 35. Bahan yang sebenarnya itu saja pun kami tanya sudah berbeda. Karyawan itu setiap hari masuk di kantor itu aja dia berbeda pendapatnya. Jadi saya pikir ya majelis hakim yang mulia, walaupun kami tadi selalu ditegur, tapi saya yakin majelis hakim di perkara ini adalah untuk mencari pembuktian material. Karena pidana pembuktian material yang dikatakan oleh rekan kita tadi lebih terang daripada cahaya. Ya, mudah-mudahan